Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah hadir bersama kita, guru kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz Bapak Dr. Kiai Haji Subhan. Beliau merupakan analis kebijakan ahli media dari Badan Kebijakan Fiskal. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya, Kang? Alhamdulillah jelas, Kiai. Nah, kita minum obat dulu. Jangan ini dulu, dengerin nasihat. Insya Allah malam ini Kiai Subhan akan kembali membawakan kajian kitab Sulamut Taufiq dengan pokok bahasan hal-hal yang harus kita imani. Sebagai umat muslim, terlebih sebagai seorang mukmin, wajib kita mengimani dan menjaga Islam kita. Sebagaimana telah Kiai Subhan sampaikan di 2 minggu yang lalu bahwa kewajiban seorang muslim atau kewajiban seorang mukallaf adalah memeluk agama Islam. Dan setelah dia memeluk, wajib untuk menjaganya. Maka kami persilakan kepada Kiai Subhan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram thumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. ثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخ شيوخنا ومعلمنا خصوصا خاصة إلى حضرة الشيخ مصنف هذا الكتاب سلام التوفيق الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وإلى حضرة الشيخ مصنف هذا الكتاب بن قاضي السعود التصديق في شرح سلام التوفيق الشيخ نواوي البنتاني وإلى حضرة والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولقضاء حوائجنا ولتحصيل مقاصدنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita, kitab Sulamut Taufiq. Kalau di kitab saya halaman 5, barangkali Kang Paleva bisa ikut bantu Kang untuk nanti teman-teman bisa ikut baca di kitabnya. Atau kalau teman-teman ada yang sudah punya kitabnya, mungkin bisa dibuka juga di halaman 5. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedikit kita ulangi, kemarin sudah kita singgung sedikit terkait dengan wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita coba ulangi sebentar sampai nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang di luar kotak itu Kang Paleva. Mungkin bisa juga nanti yang mau lihat syarahnya juga di dalam kotaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. An ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu. Ila jami'il khalqi wulida bi Makkah wa bu'itha biha wa hajara ila al-Madinah wa dufina fiha wa annahu sallallahu alaihi wasallam sadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi famin dhalika 'adzabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin wal ba'tsu wal hasyr wal qiyamah wal hisabu wat thawabu wal 'adzabu wal mizanu wan naru was siratu wal haudu was syafa'atu wal jannatu wal khuludu war ru'yatu lillahi ta'ala fil jannah
wa tu'mina bi malaikatillahi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi adam ajma'in. Nah, inilah beberapa hal yang nanti barangkali kalau cukup waktunya kita bahas untuk makin memperkuat keimanan kita, makin memperkuat keislaman kita, sehingga dalam kehidupan godaan kayak apapun itu kita tidak sampai goyah. Mudah-mudahan begitu. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kemarin sudah kita bahas minggu yang lalu. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya adalah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang mesti harus selalu kita baca. Setiap sholat pasti kita baca ini. Kalau dalam sholat kita tidak membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya berarti sholat kita nggak sah. Karena tasyahud ini adalah salah satu rukun dari sholat kita. Yang ini wajib untuk kita baca setiap kali kita sholat. Nah, kalau kita nggak baca ini, ya berarti sholat kita nggak benar. Gitu. Berarti sholat kita nggak benar. Nah, ketika kita membaca syahadat tauhid maupun syahadat rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya kita itu makin yakin dengan apa yang kita baca, sehingga sholat kita ini benar-benar bisa menghadap benar kepada Allah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya paling tidak sedikit kita mesti perlu tahu apa sih sebenarnya makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paling tidak gitu ya. Nah, kalau kita tahu lebih banyak akan lebih bagus. Itu akan memperkuat lagi keimanan kita, ketakwaan kita, keislaman kita. Wa man asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu kita mesti harus mengetahui, antak lama kita tahu. Engkau harus tahu, engkau harus menikotkan, harus ada etikot juga di dalam diri kita. Waktu sodiko, dan kita juga harus membenarkan. Waktu mina kita juga harus beriman, yakin. Jadi kita mesti ngerti etikot kita kudu benar, kita yang benar-benar juga beriman bahwa Sayyidana wa Nabiyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Abdullah wa Rasuluh adalah Abdullah, hamba Allah dan utusan Allah. Ila jami'il khalqi, yang diutus untuk seluruh makhluk yang ada. Jadi Rasulullah itu adalah ya makhluknya Allah. Sehingga dengan kita beriktikad, kita tahu iktikad kita benar, keimanan kita benar. Kalau Nabi Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah, maka nggak akan mungkin orang itu akan menuhankan Nabi Muhammad. Nggak akan mungkin orang itu akan menuhankan Nabi Muhammad. Setinggi-tingginya kita itu mengagungkan Rasulullah, nggak akan mungkin orang itu akan menyembah Rasulullah, nggak mungkin. Karena kita tahu posisi Nabi Muhammad, yaitu Abdullah wa Rasuluh. Abdullah wa Rasuluh. Maka nggak akan mungkin Nabi Muhammad itu posisinya sama seperti Allah, nggak mungkin. Nah, ini yang mesti harus kita yakini di situ. Itu yakin benar. Karena ada beberapa agama, ada beberapa paham yang lain yang menjadikan bahwa posisinya Nabi itu sampai dituhankan, yang dia nggak boleh. Posisi Nabi kok sampai menjadi posisi Tuhan, yang dia nggak boleh. Ya, kita harus hati-hati banget karena ini terkait dengan keimanan kita.
terkait dengan keimanan kita. Bahwa Nabi Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Nah, Nabi Muhammad itu diutus ila jami'il khalqi. Diutus untuk seluruh makhluk yang ada. Maka di dalam kotaknya itu ada keterangan di situ. Rasulullah itu diutus minal insi wal jinni wa ya'jud wa ma'jud wal malaika wa jami'il anbiya wal umam. As-sabiqah milladun Adam ila yaumil qiyamah hatta ila nafsihi li'anna kulla nabiyyin mab'utsun ila nafsihi bi syar'in fa irsaluhu ila allati la taqilu irsal tashrif wa amma ila thanqalani fi irsalu taklif bil ijma'. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk seluruh makhluk yang ada. Seluruh makhluk yang ada minal insi wal jinni. Dari jin dan juga dari manusia dan jin. Ya'jud ma'jud. Termasuk juga untuk malaikat dan juga seluruh al-anbiya wal umam as-sabiqah. Seluruh nabi, seluruh umat yang sudah lewat-lewat juga. Milladun Adam ila yaumil qiyamah. Mulai sejak zamannya Nabi Adam dulu sampai besok manusia di hari kiamat. Sampai besok manusia di hari kiamat. Hatta ila nafsihi. Bahkan sampai untuk diri Kanjeng Nabi itu sendiri. Karena apa? Li'anna kulla nabiyyin mab'utsun ila nafsihi bisyara'. Karena setiap nabi itu juga diutus untuk dirinya sendiri. Begitu tingginya kedudukan Rasulullah. Sayyidul Anbiya'i wal Mursali. Maka Rasulullah itu jadi bendarane, pimpinane Anbiya wal Mursali. Para nabi dan para rasul. Maka Rasulullah ini diutus untuk seluruh umat yang ada, seluruh makhluk yang ada. Kata-kata makhluk itu tidak harus bernyawa semuanya, tidak. Makanya di sini disebutkan, kalau seandainya Rasulullah itu diutus untuk makhluk layak kilu irsalu tashrifin. Kalau untuk makhluk-makhluk yang enggak berakal, Allah itu diutus dalam rangka utusan untuk tashrif, memuliakan. Memuliakan. Tapi kalau untuk jin dan manusia, itu adalah irsalu taklif. Diutus untuk jin dan manusia dalam rangka taklif. Taklif itu ya merdi-merdi lah gitu kan. Merdi-merdi itu ya menuntut kita untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi jin dan manusia itu dituntut untuk selalu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jangan menentang ajaran itu bil ijma'i. Ini sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama. Tuh, begitu tingginya derajat Rasulullah. Makanya kita sebagai umat Rasulullah itu menjadi umat yang sangat kudu senang gitu istilahnya. Senang banget, kudune gitu kan. Kalau kita tidak bangga, nggak senang menjadi umat Rasulullah, jangan-jangan ada yang salah pada diri kita. Tuh, begitu mulianya Rasulullah itu. Begitu mulianya Rasulullah. Nanti ada tuh keterangan di belakang itu. Sampai Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada seluruh makhluk yang ada yang tidak diberikan keistimewaan itu kepada nabi-nabi yang lain. Hanya Rasulullah Muhammad SAW saja yang dapat. Itu keistimewaan Rasulullah. Dan keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah juga banyak dibanding dengan umat-umat zaman dahulu. Jadi itulah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mesti harus tahu. Kita harus punya i'tiqad yang kuat, gitu. Keimanan yang kuat dalam diri kita itu kudu tasdik, kudu membenarkan. Jangan ada lagi kemamangan di situ. Tidak boleh ada syak, tidak boleh ada kemamangan. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluhu ila jami'il khalqi. Dan utusan Allah yang diutus untuk seluruh makhluk yang ada. Wulida bi Makkah wa bu'itsa biha. Rasulullah itu dilahirkan di Mekah. Kemudian Rasulullah juga diutus oleh Allah itu di Mekah. Jadi diangkat kenabiannya itu juga di Mekah. Wa hajara ilal Madinah. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Asy-Syarifah wa yuqalu laha Thaibah. Sama habihi Sayyidina Jibril Lailatul Mi'raj wa yuqalu laha aidan Thabah
li thayyibiha di hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qabla dzalika sumya bi yuthumya Yathrib. Rasulullah hijrah ke Madinah. Dulu Madinah itu namanya bukan Madinah, tapi Yathrib. Nah, kemudian jadi Madinah Asy-Syarifah. Kadang-kadang disebut juga Madinah itu adalah Thayyibah. Thayyibah, tanah Thayyibah. Thayyibah ini yang memberikan nama itu adalah Jibril ketika Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah diajak malaikat Jibril itu, ditemani malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj itu. Nah, malaikat Jibril itu memberikan nama Madinah itu adalah Thayyibah. Atau ada juga yang menyebutnya adalah Thabah. Li thayyibiha bi hijratin Nabi. Disebut juga Thabah. Karena apa? Li thayyibiha bi hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sucinya tanah Madinah itu berkat hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Maka disebut dengan tanah Thabah atau Thayyibah. Disebutkan Thayyibah. Wa tufina fiha, dan Rasulullah wafat dan juga dimakamkan di Madinah. Begitu juga Abu Bakar dan Umar, itu ada di sebelahnya Rasulullah di makam situ. Nah, ini ada beberapa pendapat bagaimana sih posisi Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika berada di makam. Macam-macam pendapatnya. Ada yang posisinya itu pas di belakang Rasulullah, itu Sayyidina Abu Bakar, agak turun sedikit, kemudian agak turun lagi sedikit di belakang Abu Bakar itu adalah Sayyidina Umar. Dan ini banyak versi nanti, ini ulama-ulama banyak beda pendapat di dalamnya. Nanti kalau mau dibaca lebih detail ada tuh di dalam, ada pendapat satu seperti ini, pendapat kedua, pendapat ketiga seperti ini, keempat dan seterusnya. Nah, kita nggak perlu meribatkan itulah. Yang penting kita yakin bahwa Rasulullah diutus oleh Allah itu di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, Rasulullah wafat di Madinah, kemudian Rasulullah dimakamkan juga di Madinah. Jadi yang biasanya orang yang berangkat haji atau umroh itu punya kesempatan untuk ziarah ke sana, ke makam Rasulullah. Kemudian beribadah di Raudhah. Ya, kalau sudah menikmati di sana itu rasanya kepengin ke sana lagi. Nikmat rasanya gitu. Nikmat rasanya. Wes rasa mikir dunia gitu di sana itu. Gak kepikiran dunia. Rasanya nikmat banget itu. Gimana dekat dengan Rasulullah. Beribadah di Raudhah situ. Lama-lama di situ wes gak terasa gitu. Lama-lama di situ tuh gak terasa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW, bisa beribadahlah. Ziarah ke Mekah dan ke Madinah. Mudah-mudahan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi. Dan kita pun juga harus yakin di dalam hati dengan seyakin-yakinnya bahwa apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, yang dikhabarkan oleh Rasulullah kepada kita, itu adalah benar, adalah hak. Jadi tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita ragu. Jadi adalah hak dan benar. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, baik dalam bentuk ucapannya, baik dalam bentuk perbuatannya, baik dalam bentuk ikrarnya, gitu kan. Jadi semuanya itu adalah benar dan kita mesti harus meyakini itu. Kita harus meyakini itu. Famin dzalika adzabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkar wa nakir. Nah, di antara kabar yang dibawa oleh Rasulullah yang kita wajib yakin, kita wajib mengimaninya itu adalah adzabul qabr. Yaitu adzabul qabr, siksa kubur. Siksa kubur. Ya, kenapa sih pakai kata-kata adzabul qabr? Wa huwa adzabul barzakh. Sebenarnya ini adalah siksa di alam barzakh. Udhifa ilal qabri li annahu al-ghalib. Nah, kenapa dimudhofkan ke
Jadi mudhof ilaihnya disandarkan ke qabr itu karena kaprah-kaprai itu kan. Biasanya kebanyakan alam barzakh itu, kebanyakan kan orang itu dikubur di pekuburan biasanya. Tapi yang namanya adzabul qabr itu tidak mesti orang ini mesti harus ada di dalam kuburan, belum tentu. Jadi di sini semuanya itu sebenarnya adzabul qabr itu adalah adzabul barzakh, yaitu azab di alam barzakh. Nah, kata-kata qabr itu karena apa yang biasa kita lihat, apa yang biasa kita saksikan, kalau orang meninggal itu kan biasanya dikuburkan, dimakamkan. Cuma yang namanya siksa ini berlaku juga untuk semua orang yang sudah meninggal, meskipun dia tidak dikuburkan. Meskipun tidak dikuburkan. Tetap mereka akan bisa dapat juga. Fakullu mayyitin aradallahu ta'dzibahu anallahu ma aradahu bihi. Kubira aw lam yukbar. Walau suliba aw ghuriqa fi bahrin aw qalathu ad-dawab aw akalathu ad-dawab aw ukhriqa hatta sara ramadan wa dhuriya fir rih wa yakunu lil kafir wal munafiq wa usadil mu'minin wa li hadhihi al ummah ghairiha wa dalilu wuqu'ihi qaluhu ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Jadi kalau Allah menghendaki siksa itu diberikan oleh Allah kepada mayit, pasti mayit itu akan menerimanya. Pasti mayit itu akan menerimanya. Anallahu ma aradahu bihi. Kubiro aulam yukbar. Baik mayit itu dikubur maupun tidak dikubur. Jadi orang selama dia masuk di dalam alam barzah, entah dia dikubur atau enggak dikubur, kalau Allah menghendaki bahwa orang ini disiksa, ya dapat siksa itu. Bahkan di sini disebutkan walau suliba au ghuriqa fi bahrin, meskipun dia disalib, meskipun dia itu ditenggelamkan di bahar, di segoro. Au akalat ad-dawabu, atau dia mati dimakan oleh hewan. Au ukhriqa hatta sara ramadan, atau mungkin dia juga diobong gitu ya. Diobong, dibakar sampai dia itu jadi debu. Terus debunya itu diaur-aurkan di angin lah, di udara. Tetap. Kalau itu kan hanya sekedar jasad saja. Namun ruhnya itu kan, ruhnya ini karena kekal. Kalau dia berada di alam barzah dan Allah menghendaki dia itu disiksa, maka dia akan mendapatkan siksa itu. Maka dia akan mendapatkan siksa itu. Nah, di sini disebutkan wa yakunu lil kafir wal munafiq wa usadil mu'minin. Nah, siksa ini diberikan oleh Allah lil kafir, untuk orang kafir, wal munafik, orang munafik, wa usadil mu'minin, dan orang-orang mukmin yang banyak melakukan kemaksiatan sampai dia tidak sempat taubat. Sampai dia tidak sempat taubat. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan masalah siksa kubur, dan kita yakin itu ada. Tidak boleh kita nggak yakin. Karena salah satu kita menyaksikan bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mesti harus yakin apa yang dibawa, yang dikabarkan oleh Rasulullah itu benar. Nah, di antara kabar yang dibawa oleh Rasulullah adalah adzabul qabr. Wa na'imuhu, dan juga kenikmatan di dalam kubur. Famin na'imihi tausi'uhu wa ja'lu kindil fihi wa fathu taqatin fihi minal jannah wa imtila'uhu birraihan wa ja'aluhu rawdatan min riyadil jannah wa kullu hadza mahmulun ala haqiqatihi 'inda ulama afadahu Abdus Salam Al-Laqani. Kita pun juga harus yakin dengan kenikmatan yang ada di dalam kubur, bahwa nikmat kubur itu juga ada, azab kubur ada, nikmat kubur pun juga ada. Famin na'imihi, sebagian dari kenikmatan dari kubur itu adalah
tausi'u, bahwa kubur itu juga bisa jembar gitu. Allah bisa menjadikan kuburan kita itu luas-luas-luasnya. Meskipun secara lahiriah kita melihat di situ hanya sekitar 1 meter kali 2 meter. 1 meter kali 2 meter. Kalau hanya mata kepala kita yang melihat, ya kelihatan cuma 1 meter kali 2 meter. Tapi kalau misalnya jenazah ini, mayat ini di dalam kubur dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka kuburan yang cuma 1 kali 2 meter secara mata lahiriah manusia ini, itu bisa menjadi luas dan Allah bisa. Kalau Allah menghendaki kuburan ini jadi luas, ya jadi luas tuh kuburan. Jadi luas. Dan kita mesti harus yakin bahwa kuburan itu bisa diluaskan oleh Allah seluas-luasnya. Sampai sejauh mata memandang, luas banget itu kuburan. Nikmat banget di situ. Begitu juga Allah juga bisa menjadikan kuburan ini menjadi terang seterang-terangnya. Ada lampu, macam-macam lah di situ. Kalau Allah menghendaki itu bisa, ya jadi. Dan itu bagian dari kenikmatan di dalam kubur. Bagian kenikmatan di dalam kubur. Dan juga kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Jadi taman bagian dari pertamanan surga. Jadi terasa nyaman, adem, enak, nyaman, pokoknya banget lah dari situ. Itulah kenikmatan surga. Kenikmatan di dalam kubur. Kenikmatan di dalam kubur. Dan kita mesti harus yakin. Kita mesti harus yakin dengan ini semua. Kita harus yakin dengan ini semua. Karena ini juga yang dihamparkan oleh Rasulullah kepada kita, kepada umat manusia. Wa su'alul malakaini munkar wa nakir. Dan kita pun juga harus yakin. Kabar yang dibawa Rasulullah terkait dengan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kenapa disebut mungkar dan nakir? Innama sumiya hadzani al-malakani bidzalika li annahuma ya'tiyani al-mayyit bi suratin munkar. Fa inna sifatahuma annahuma aswadani azraqani a'yunuhuma kaquturin nuhas wa fi riwayatin kal barq wa aswaduhuma karra'd idza takallama yakhruju min afahihima kannar biyadi kulli wahidin minhuma mitraqun min hadidin law buriba bihi al-jibal ladzabat. Disebut dengan sebutan mungkar dan nakir karena malaikat mungkar dan nakir ini adalah makhluk yang ketika dia mendatangi mayit, makhluk ini adalah makhluk yang sangat ditakuti. Wes surah disenengi lah istilahnya. Bisuratin mungkaroh. Jadi dengan tampang yang enggak disenangi. Dengan tampang yang enggak disenangi. Maka disebut dengan mungkar nakir. Jadi kalau malaikat mungkar nakir datang kepada mayit, itu tampangnya itu tampang yang serem banget, enggak disenangi. Enggak disenangi. Bahkan sampai Sayyidina Umar dulu kan, menurut ceritanya itu kan begitu. Ketika Sayyidina Umar datangi malaikat mungkar nakir, dia juga berperawakan kayak orang yang enggak disenangi. Sampai bentak-bentak gitu kan. Sampai bentak-bentak kepada Sayyidina Umar. Begitu dia bentak-bentak kepada Sayyidina Umar, dibentak balik dia. Malaikat mungkar nakir dibentak balik oleh Sayyidina Umar. Menciut dia. Dia tidak tahu siapa itu Umar gitu kan. Siapa itu Umar. Makanya ketika malaikat mungkar nakir bertanya kepada sahabat Umar itu, dengan pertanyaan suara yang keras gitu, langsung dibentak. Kamu tahu enggak, saya ini siapa? Gitu kan. Saya ini sahabatnya kekasih Allah. Jadi malaikat mungkar nakir itu ganti dibentak oleh sahabat Umar. Begitu dibentak seperti itu, ciut nyalinya mungkar nakir. Ciut nyalinya mungkar nakir. Nah, kita harus yakin bahwa di kubur itu ada malaikat mungkar dan nakir. Ya, disebut mungkar dan nakir ini karena memang perawakannya, penampakan yang tidak disenangi, nggak disenangi. Nah, dua malaikat ini itu tampang itu tampang ireng kabeh loro-lorone. Kemudian matanya itu mendelik kakuturin nuhas. Kayak kendil yang terbuat dari tembogo gitu. Jadi matanya itu mendelik gitu kan.
Bahkan di riwayat yang lain itu disebutkan kalbar kayak kilat. Suaranya itu bagaikan beledek. Suaranya itu kayak beledek. Kemudian kalau dia ngomong itu yang keluar dari mulutnya yakhruju min afahihima kannar. Itu bagaikan geni, bagaikan api yang keluar dari mulutnya. Biyadiku li wahidin minhuma miltarakun min hadidin lau buriba bi aljibal ladzabat. Kemudian di salah satu tangannya itu pasti membawa apa istilahnya. Nah, cara Jawa ini godo gitu ya. Alat pukul yang terbuat dari besi. Kalau alat pukul ini dipukulkan ke gunung itu langsung hancur lebur. Gunung itu hancur lebur. Nah, terus kalau dipukulkan ke manusia kayak kita, kayak opo gitu kan. Wong gunung sudah lebur kalau dipukulkan dengan godo tadi, alat memukulnya, dengan martirnya malaikat mungkar dan nakir. Terus kayak opo kalau itu dipukulkan ke manusia. Kayak opo kalau dimukulkan manusia. Nah, inilah malaikat mungkar dan nakir. Dan itu ada. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu ada di dalam kubur itu. Dan kita mesti harus percaya dengan itu. Itu harus percaya. Wal ba'tsu, begitu juga. Sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang wajib juga kita percaya adalah al-ba'ts. Al-ba'ts, yaitu kita itu besok akan dihidupkan kembali. Wa huwa ibaratun an ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim ba'da jami'il ajza'i al-asliyah. Jadi besok semua manusia yang sudah meninggal, semua makhluk yang ada, itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah dari kuburnya. Itulah Yaumul Ba'ats, hari di mana orang itu dibangkitkan lagi, makhluk dibangkitkan lagi oleh Allah. Dan kita harus yakin itu. Kita harus yakin itu ada. Nah, ini terkait dengan apa yang ada di dalam kubur. Yang ada terkait dengan azab dan terkait dengan masalah kenikmatan tadi. Dan juga terkait dengan masalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir sebelum manusia itu dibangkitkan. Sebelum manusia dibangkitkan. Apabila orang itu atau mayit atau jenazah di dalam kubur kok dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Idza wufiqa lil jawab namnaumatal arush. Kalau misalnya malaikat mungkar nakir itu bertanya, wa yaqulani lahu idza wufiqa lil jawabi namnaumatal arush. Kalau dia bisa menjawab, dua malaikat ini ngomong kepada mayit tadi, tidurlah kamu. Tidurlah kamu bagaikan tidurnya pengantin baru. Bagaikan tidurnya pengantin baru. Wis kon turu angler nikmat dalam kubur. Ya, pengantin baru itu kan dunia itu seakan-akan jadi miliknya sendiri. Orang lain itu cuma numpang saja di situ. Jadi dua orang inilah yang merasa menguasai dunia. Itu kalau sudah menikmati itu kan kenikmatan malam pengantin baru. Dan itu yang dilakukan oleh dua malaikat mungkar dan nakir tadi kalau dia sanggup untuk menjawab pertanyaannya. Untuk sanggup menjawab pertanyaannya. Tapi sebaliknya, kalau nanti dia tidak sanggup untuk menjawab, ya ini biasanya nih. Kalau orang munafik, kemudian orang kafir gitu kalau di sini keterangannya, orang yang banyak maksiatnya, gitu kan, tidak sempat dia bertaubat. Itu kalau ditanya dia tidak bisa menjawabnya. Nah itu biasanya malaikat itu akan nyentak. Tanya lagi. Terus begitu nggak bisa ya langsung tadi. Godonya itu tadi. Martirnya langsung dipukulkan kepada mayat. Nah ini kalau kita menyadari ini, awake dhewe ora bakal neko-neko urip itu. Tidak berani kita itu hidup kok macam-macam itu, neko-neko itu. Kalau kita bayangkan bagaimana orang yang mereka sudah ada di alam kubur.
Semua mereka itu kepengen balik lagi ke dunia. Hanya dalam rangka apa? Untuk beribadah dan taat kepada Allah. Untuk beribadah dan taat kepada Allah. Itu kalau kita mau meyakini itu, gitu kan. Kita meyakini seperti itu, gak akan mungkin kita itu macam-macam gitu. Insya Allah lah. Kalau toh misalnya kita pernah terpeleset, kita melakukan kemaksiatan, hal-hal yang nggak benar, ya insya Allah Allah itu akan memberikan petunjuk kepada kita untuk segera bertaubat. Karena awal dewi taubat dengan taubatan nasuha. Ya insya Allah meninggalkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kemaksiatan yang sudah pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita balik kepada Allah. Jadi taubatan nasuha. Ya, insya Allah kita akan diberikan jalan oleh Allah menuju ke hal-hal yang baik. Karena apa? Ada hadis yang menerangkan bahwa kalau Allah menghendaki seseorang kok menjadi baik. Kalau Allah menghendaki seseorang menjadi baik, yusibuhu, maka Allah akan kasih musibah kepada orang itu. Yo musibahnya macam-macam, musibahnya yo macam-macam. Kalau dia sabar dengan musibah yang ada, sabar dengan musibah yang ada, maka dia akan menjadi makin meningkat keimanannya kepada Allah. Ya makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah. Makin cinta, makin senang dengan Allah. Nak wis senang dengan Allah, Allah ganti senang kepada dia. Loh, kalau makhluk itu wis disenangi Allah. Jadi kalau makhluk kok disenangi sama Allah, nanti Allah itu akan nyiar-nyiarkan. Disiarkannya kepada siapa? Kepada makhluk yang ada di langit dulu. Jadi kalau Allah mencintai seseorang, ya entah karena dia itu lomo gitu ya, dermawan, atau apa sajalah. Jadi Allah mencintai makhluk itu bisa macam-macam penyebabnya itu. Kalau Allah mencintai makhluknya, mencintai seseorang, maka Allah itu akan menyiarkan dulu kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Ya sebenarnya menyampaikan dulu kepada malaikat Jibril. Jadi Allah kasih tahu ke malaikat Jibril bahwa Allah mencintai si A. Nah nanti malaikat Jibril juga ikut cinta kepada si A tadi. Setelah malaikat Jibril cinta kepada si A tadi, kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada malaikat-malaikat yang lain. Semua makhluk yang ada di langit dikasih tahu. Dikasih tahu bahwa Allah mencintai fulan, mencintai si A. Nah nanti makhluk yang ada di langit, semuanya malaikat itu akan cinta juga kepada fulan tadi. Kemudian setelah itu diumumkan juga kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Dan makhluk-makhluk yang ada di bumi juga akan mencintai fulan. Kayak gitu Allah. Rahmatnya Allah itu udah luar biasa. Makanya kita tidak boleh putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Saabot-abot awake dhewe nang donya. Selama kita masih diberikan rahmat oleh Allah, gak dadi abot. Saabot-abote koyo apa gitu. Kalau Allah ridho dengan kita, Allah kasih rahmat kepada kita. Terus awake dhewe qanaah yo nrimo, yo insyaallah ora dadi abot. Insyaallah ndak jadi berat. Terus hadangannya kayak apa, bote? Yo insya Allah jadi enteng. Insya Allah jadi enteng. Bahkan Ibnu Athaillah itu pernah menyampaikan, maksiyatun auratadzullan waftiqaran khairun min ta'atin auratat izzan wastikbaran. Satu kemaksiatan, perbuatan dosa yang menjadikan orang itu kemudian dia merasa hina di hadapan Allah, terus dia itu benar-benar merasa butuh kepada Allah. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, kemaksiatan, perbuatan yang jelek, terus dia merasa bahwa dia itu hina di hadapan Allah. Setelah dia merasa hina, kemudian dia mengharap rahmat dari Allah. Tidak putus-putus tuh harapan kepada Allah. Tetap terus mengharap kepada Allah. Itu khairun. Lebih bagus min ta'atin auratat izzan wastikbaran. Dibandingkan dengan ketaatan yang menjadikan orang tersebut itu merasa bangga, merasa lebih unggul dari orang yang lain, wastikbaron, dan menjadikan dia sombong. Ini penyakitnya orang itu ya gitu. Penyakitnya orang yang sudah sering taat, sering ibadah. Itu kadang-kadang kan dalam diri kita itu sering merasa aku lebih apik dibanding dengan yang lain. Saya merasa lebih dibanding dia. Saya merasa ini lebih itu dan sebagainya. Kadang-kadang kan kayak gitu. Penyakit kita kan kayak gitu.
Penyakit kayak gini ini nak radi leren nih. Kalau tidak segera kita obati, bahaya itu. Bahaya itu. Sangat bahaya. Banyak kemaksiatan yang menjadikan orang itu jadinya kemudian sadar, terus merasa hina di hadapan Allah, terus dia itu kemudian mengharap rahmat Allah. Terus mengharap kepada rahmat Allah. Maka itu lebih bagus dibanding dengan orang yang taat banget kepada Allah. Namun ketaatan itu menjadikan dia itu aizan wastikbar, merasa dia lebih mulia dari yang lain. Kemudian sampai mendatangkan kesombongan pada dirinya. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Ini sing kudu apa ya? Hati-hati kita gitu ya. Hati-hati banget dalam kehidupan ini. Karena kalau yang namanya kesombongan itu kadang-kadang apa ya? Ya semacam-macam penyebabnya itu, macam-macam. Bisa jadi orang yang makin banyak ilmunya itu kan, terus merasa dia lebih dari yang lain. Kadang-kadang kemudian muncullah sombong di situ. Kalau enggak sombong, misalnya kadang-kadang sering muncul ujub. Sering muncul ujub. Makanya kalau di taklim itu kan disebutkan gimana tuh? Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannaban hawattaqi. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun. Kibir, gumede, sombong. Itu adalah sifat yang khusus hanya dimiliki oleh Allah. Sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Fatajannaban hawattaqi, maka jauhilah sifat itu. Jauhilah sifat sombong itu, wattaqi, dan takwalah kepada Allah. Nah, ini terkait dengan masalah pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kuburan. Ada siksa kubur, nikmat kubur. Dan juga kita harus percaya dengan al-ba'ats, yaumul ba'ats. Hari di mana kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Hari di mana kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Wal hasyr. Dan juga kita juga harus percaya dengan hasyr. Hasyr, enggak disebut dengan oro-oro mahsyar. Jadi besok manusia itu akan digiring oleh Allah untuk menuju ke satu tempat di mana nanti dia itu di situ akan berhenti menunggu hisab dari Allah. Menunggu hisab dari Allah. Nah, di saat-saat seperti inilah nanti Rasulullah akan memunculkan syafaatnya, akan memberikan syafaatnya kepada umat, seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Seluruh manusia, baik itu mukmin maupun kafir, itu diberikan syafaat oleh Rasulullah. Rasulullah meminta kepada Allah untuk memberikan ya orang yang menunggu di situ itu biar diberikan dia bisa istirahat. Kemudian meminta kepada Allah supaya dipercepat hisabnya. Karena di padang mahsyar itu, menunggunya itu, nanti satu persatu akan diperiksa. Sejak zaman Nabi Adam sampai nanti, sampai di hari terakhir dunia ini. Satu persatu dan akan diteliti terus satu persatu. Betapa, kayak apa suwe ini, kayak apa, berapa lamanya, gimana lamanya kita menunggu. Nah, saat-saat menunggu itulah, posisi orang itu macam-macam. Posisi orang macam-macam. Jadi ada yang merasakan nikmat di situ, ada yang merasakan luar biasa panasnya, beratnya, dan macam-macam. Ya itu tergantung dari amal perbuatan kita di dunia seperti apa. Nah, besok kita akan mendapatkannya besok di sana, di padang mahsyar. Wal kiamah. Wal kiamah itu kita pun juga harus percaya dengan adanya kiamat. Awaluha fajru yaumil jumu'ati ila ma la yatanah wa wal haq afadahu as-Suhaimi. Wal qiyamatu hiya allati ta'mu an-nas wa ta'tihim baghtatan wa ta'khudhuhum akhdatan wahidah ala ghaflatin fi yaumil jumu'ati fi ghairi syahrin ma'lumin wala sanatin ma'rufiyatin. Hari kiamat wa awwaluha fajru yaumil jumu'ah. Awalnya itu fajarnya hari Jumat. Ya kayak sekarang ini. Sekarang ini kan kita di Kamis malam Jumat. Nah, fajar nanti. Nah, itulah datangnya kiamat. Gambarannya seperti itu.
di fajarnya hari Jumat. Fajarnya hari Jumat. Nah, yang mengetahui bahwa itu datang hari kiamat, awalnya itu biasanya adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang tahu awalnya. Karena apa? Orang-orang mukmin itu sudah terbiasa bangun malam. Terbiasa bangun malam, ibadah di malam hari, gitu kan? Begitu ibadah di malam hari, biasanya dalam jangka waktu tertentu itu sudah muncul fajar. Sudah muncul fajar. Singkat ceritanya, orang mukmin ini sudah sholat malam, sudah sekian rakaat, sudah zikir sekian lama. Kok fajar ditunggu nggak muncul-muncul juga gitu loh. Nah ini kok fajarnya lama sekali, nggak muncul. Nah, begitu muncul, singkat ceritanya itu, nanti ada sebenarnya itu, ada satu di kitab kalau nggak salah, di Turatun Nasihin atau di apa itu, bagaimana berat dan susahnya datangnya hari kiamat itu, prosesnya hari kiamat itu seperti apa, itu ada. Itu sampai kemudian akhirnya itu, nah di situ baru tahu, oh berarti sekarang ini sudah datang nih hari kiamat. Kalau nggak salah itu sampai 40 malam, lamanya ya istilahnya, ya 40 hari 40 malam. Itu ternyata nggak muncul fajar, itu. Tapi orang mukmin tahu, oh berarti ini kiamat. Maka dia harus selalu siap-siap biasanya. Selalu siap-siap. Nah kalau kita yang nggak pernah bangun malam, nggak pernah tahajud, nggak pernah wiridan, ya kudu hati-hati gitu kan. Kalau setiap malam isinya cuma tidur mulu, ya kudu hati-hati nanti. Kalau tiba-tiba kiamat datang, kita nggak sempat bangun gimana? Nah ini jadi perhatian kita. Kenapa kita itu selalu dianjurkan untuk bangun malam, sholat malam? Ya karena itu tadi, malaikat itu pada saat nanti datangnya kiamat itu datangnya adalah ketika orang itu melihat ternyata malam itu lama banget gitu. Kok nggak fajar-fajar gitu kan? Kok nggak fajar-fajar? Nggak muncul fajar itu. Nah orang mukmin sudah tahu, berarti sudah deket nih kiamat. Nah disitulah orang kafir mulai bingung gitu. Waduh ini kok nggak matahari nggak terbit nih, gimana ini? Orang yang tadinya sudah biasa bisnis, udah sibuk dengan pekerjaannya, udah macam-macam, itu bingung gitu kan. Bingung, nah ini gimana ini, bisnis saya seperti apa dan seterusnya. Kalang kabut lah itu orang-orang kafir yang tidak tahu bahwa itu adalah kiamat. Baru sampai pada akhirnya kemudian matahari terbit dari arah sebelah barat. Kalau sudah kayak gitu, taubatnya orang yang waktu itu belum masuk Islam dan nggak diterima. Taubatnya orang yang waktu itu belum masuk Islam sudah nggak diterima. Ketika matahari terbit dari arah sebelah barat, wis telat. Gitu. Wal kiamah. Jadi kiamat itu allati ta'ummu an-nas wa ta'tihim baghdatan. Kiamat ini datangnya itu mendadak. Tidak ada yang tahu. Sama sekali nggak tahu. Wa ta'khudhum akhdatan wahidah. Dan hari kiamat ini itu dialami orang itu sekali saja. Di hari Jumat itu fi ghairi syahrin ma'lumin wa la sanatin ma'rufiyah. Tapi nggak tahu di bulan apa dan di tahun berapa. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya kemudian kalau ada orang yang mengkirakan, oh nanti kiamat akan datang tahun ini. Dulu kan pernah ada tuh tahun 2012 itu kan kiamat. Ternyata 2012 sudah lewat. Terus nanti ada orang lagi mengkirakan kiamat akan datang tahun ini, bulan ini, hari ini, tanggal ini. Loh kok berani-beraninya dia itu sampai seperti itu. Rasulullah saja ditanya kapan datangnya kiamat aja nggak bisa menentukan kok. Justru malah Rasulullah balik bertanya waktu itu kepada sahabat. Kok kamu tanya-tanya di hari kiamat itu, persiapanmu apa sih gitu kan? Persiapanmu apa? Kok tanya-tanya hari kiamat? Ya, sahabat terus jawab, ya Rasulullah, saya itu tidak punya persiapan apa. Nggak punya persiapan apa ya Rasulullah. Ya sholat ya seperti biasa saja, puasa seperti biasa saja. Nggak punya persiapan apa-apa. Kecuali saya itu hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah.
Udah, itu aja semua persiapan saya ya Rasulullah. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Sholat ya sholat biasa saja. Puasa ya biasa saja. Nggak banyak-banyak saya itu melakukan ibadah. Tapi saya cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah. Saya hanya mencintai dirimu ya Rasulullah. Aku senang sampean ya Rasulullah. Nah, makanya kemudian Rasulullah menyampaikan, yuhsyarul mar'u ma'amman. Besok manusia itu akan dikumpulkan bareng-bareng dengan yang mereka cintai. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, orang Badui tadi, orang yang di sini takon tok gitu kan, itu malah jadi disenangi sahabat. Disenangi sahabat. Karena apa? Karena dia sudah cinta Rasulullah, cinta kepada Allah. Kan? Dan kalau orang sudah menyampaikan seperti itu, dalam hatinya seperti itu, ya besok di akhirat dia akan bareng dengan siapa yang dia cintai. Berarti dia karena cinta Rasulullah, ya besok bareng Rasulullah. Ya itulah kemudian sahabat senang juga dengan orang yang bertanya tadi. Langsung seperti itu. Nah inilah besok bagaimana pekiwuhnya hari kiamat gitu kan. Susahnya hari kiamat kayak apa. Jadi tidak ada orang yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Cuma diberikan tahu di sini di fajarnya hari Jumat. Fajarnya hari Jumat. Makanya ya kalau malam Jumat ya kita perbanyaklah amalan-amalan kita. Makanya orang-orang tua dulu itu sudah ngajari kepada kita. Malam Jumat kita perbanyak untuk ibadah. Zikiran, baca Quran perbanyak. Kalau bisa malam itu ya bangun. Bangun malam. Kita manfaatkan malam itu untuk ibadah kepada Allah. Ya kalau dilalah pas besoknya hari kiamat ada wis kita sudah siap. Kita sudah siap. Wal hisabu. Kita pun juga harus percaya dengan hisab. Kita harus percaya dengan hisab. Nah, hisab itu wa huwa tauqifullahin annasa ala amalihim khairan kanat aw syarran, qaulan kanat aw fi'lan. Tafsilan ba'da akhdihim kutubah. Wa yakunu lil mu'min wal kafir insan wa jinnan illa man ustuthniya minhu. Jadi hisab itu adalah kondisi di mana saat itu Allah akan menampakkan kepada manusia, kepada makhluk manusia termasuk juga jin, ditampakkan amal-amalnya, khairan kanat au syarran. Entah itu amal baik, entah itu amal jelek, semua ditampakkan oleh Allah. Qaulan kanat au fi'lan. Entah itu amal-amal yang berupa qaul, omongan, au fi'lan atau perbuatan. Tafsilan, dimunculkan, ditampakkan itu secara terperinci. Jadi tidak global saja, dirinci oleh Allah. Oh, kamu dulu pernah ini, pernah ini, pernah ini, pernah ini. Semuanya mulai dari lahir sampai meninggal. Dimunculkan, ditampakkan semua oleh Allah. Ba'da akhlihim kutubah. Setelah manusia dan jin itu menerima kitabnya. Wa yakunu lil mu'min wal kafir. Hisab ini nanti juga untuk orang mukmin dan juga orang kafir. Insan wa jinnan. Manusia dan jin. Illaman ustusnya minhum, kecuali orang-orang yang memang dikecualikan. Kecuali orang-orang yang memang sudah diberikan keistimewaan oleh Allah, tidak perlu dihisab. Jadi ada banyaklah orang yang nanti besok di akhirat itu enggak melewati hisab ini. Ya karena memang sudah dikecualikan oleh Allah. Dikecualikan oleh Allah dengan perbuatan untuk amal-amal yang dia lakukan di dunia. Mungkin dia dapatkan keistimewaan di situ. Dan Allah kalau menghendaki begitu, ya pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki itu, ya pasti terjadi. Orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah. Nah, inilah beberapa hal yang dapat kita kasih di malam hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ini masih ada beberapa hal yang kita mesti juga harus imani gitu ya. Termasuk juga nanti terkait dengan azab, kemudian mizan, neraka, sirat, haub, telogo, kemudian syafa'ah, kemudian surga dan macam-macam. Termasuk juga nanti khulud atau kekal di surga. Nah, wal khulud nanti kita mesti harus perhatikan di situ. Kekalnya kita di surga itu bukan sama seperti kekalnya Allah yang punya sifat baqo. Allah itu juga kekal. Sifatnya Allah itu kan baqo, kekal.
Tapi kita itu, kalau misalnya nanti diberikan oleh Allah masuk ke surga, di situ juga khulud, kekal. Nah, kekalnya itu beda dengan kekalnya Allah yang baqo, beda. Jadi tidak sama. Nah, al-khulud di situ itu karena apa? Dikekalkan oleh Allah. Bukan kekal dengan sendirinya. Itu beda nanti. Kalau baqo itu ya memang Allah itu memang sejak dari awalnya memang baqo itu Allah. Kekal dengan dirinya sendiri itu Allah. Kalau al-khulud misalnya surga dan neraka itu besok kekal itu karena dikekalkan oleh Allah. Bukan kekal dengan sendirinya. Yang ini nanti juga harus kita imani dan kita harus yakin dengan yakinnya. Jangan sampai ada kemamangan. Jangan sampai ada syak pada diri kita. Karena apa? Yang bahaya adalah ketika nanti kita itu mamang. Ketika kita nih ada perasaan bimbang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah disampaikan kepada kita. Khawatirnya kebimbangan kita itu, ketidakyakinan itu bisa membawa kita ke dalam kemurtadan. Itu bahaya. Itulah kenapa kita harus hati-hati banget. Itu hati-hati banget. Mulai dari ucapan kita jaga, perbuatan kita jaga, tekad kita juga harus kita jaga. Ojo dolanan lah gitu istilah kalau saya mengatakan. Jangan main-main kalau sudah terkait dengan masalah itu. Kenapa? Kadang-kadang sekarang ini mungkin bisa jadi kepengen tenar gitu ya, kepengen dikenal orang banyak, melakukan perbuatan yang macam-macam, ngomong yang macam-macam, yang mungkin tidak sadar bahwa omongan itu bisa menggelincirkan dia dalam kemurtadan. Nah, nanti insya Allah ada tuh rincian lebih detail lagi. Meskipun di pertama kali dulu sudah kita bahas gitu ya terkait dengan masalah murtad, barangkali nanti bisa kita detailkan lagi pada kesempatan berikutnya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita bisa lanjutkan lagi nih terkait dengan hal-hal yang harus kita imani, hal-hal yang harus kita selalu percaya dan harus kita jaga benar. Jangan sampai berkurang lah mudahnya gitu ya. Dan jangan sampai diri kita itu bimbang. Jangan sampai bimbang. Karena setan itu selalu akan menggoda kita. Membimbangkan diri kita itu pasti itu. Pasti itu. Dan awake dhewe kudu hati-hati. Kita harus hati-hati banget kalau terkait dengan hal semacam ini. Kayak so main-main lah gitu ya. Tidak boleh main-main. Apalagi kalau udah terkait dengan tauhid itu. Terkait dengan tauhid. Jangan main-main. Nah, inilah beberapa hal yang malam hari ini kita bisa kaji sejenak untuk mengisi malam Jumat kita. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, memperkuat keimanan kita, sehingga kita menghadapi kehidupan itu makin tegar gitu ya. Wes abote kaya apa ya insya Allah kita jadi tegar. Semua dikembalikan kepada Allah. Makanya nanti di belakang itu ada. Kita mesti harus percaya dengan takdir Allah. Percaya dengan takdir Allah. Nah, nanti penjelasannya bisa lebih panjang lagi. Bagaimana dengan masalah takdir itu? Yang kita mesti harus benar-benar percaya dengan itu. Terus gimana dengan ikhtiar kita yang harus kita lakukan? Sementara sudah ada takdir Allah di situ. Terus piye gitu kan? Ya nanti insya Allah kita bahas lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Akhirihi, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu bika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم نور قلوبنا بنور وجهك الكريم. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والاخرة. اللهم ثبت ايماننا. اللهم نور قلوبنا. اللهم سلمنا في الدين والدنيا والاخرة. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص في عبادتك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan dan simak kajian pada malam hari ini. Insya Allah menjadi berkah dan menambah ilmu pengetahuan serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan kembali berjumpa minggu depan di malam Jumat dengan kajian Selamat Taufik pada pokok pembahasan selanjutnya. Demikian dari kami, mohon maaf apabila kekurangan kesalahan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.